Jadi pameran tunggal kali ini title-nya itu Superficial Reader. Ya, itu bisa diartikan kita adalah sebagai pembaca yang dangkal. Maksudnya kenapa tema ini dipilih? Saya merasakan bahwa ada pergeseran literasi yang sangat luar biasa 10 tahun terakhir. Kita dari generasi yang saya dari generasi yang sangat analog, membaca buku analog, itu tiba-tiba dihantam dengan hujan literasi digital. Nah, ini menjadi sangat penting dan sangat fenomenal bagi saya. Saya adalah generasi yang terjebak di dua fenomena tersebut dan saya tidak bisa menolak. Di satu sisi saya sangat mencintai dunia analog. Buku bagi saya itu sangat penting karena membaca buku analog itu berbeda dengan membaca buku digital. Aroma buku itu yang luar biasa, yang tidak bisa kita dapatkan di dunia digital. Tapi ada sisi positif dunia digital yang bisa kita tarik, bahwa dunia digital itu sangat lebih interaktif. Di situ tidak hanya menghadirkan teks-teks yang kaku dengan warna abu-abu atau cenderung kehitaman, tapi di satu sisi banyak variasi yang bisa dihadirkan di dunia digital, mulai dengan penggabungan animasi, penggabungan warna yang kadang-kadang bisa sangat berubah dalam sepersekian detik, dan itu menjadi sensasi lain. Nah, saya tidak pengen mencoba membuat pertentangan di dunia ini, cuma sekedar memaparkan bahwa ini loh yang sedang terjadi di dunia sekarang. Apapun yang kita mau, kita punya pilihan. Silakan memilih dunia digital atau dunia analog. Semuanya punya peran masing-masing dan punya kelebihan masing-masing. Tapi di pamer ini saya cuma pengen menghadirkan bahwa selain itu ada fenomena yang luar biasa juga terjadi. Kalau di generasi saya, di generasi analog itu, ketika kita membaca, itu kita membutuhkan sesuatu. Itu lebih jelas. Proses edukatifnya lebih terasa. Tapi berbeda dengan sekarang. Orang membaca itu lebih rekreatif. Artinya kadang-kadang kita membaca itu karena kebetulan, karena tidak pengen membaca, tapi tiba-tiba buka HP, ada berita di Facebook, bla bla bla, di Twitter dan lain-lain. Mau tidak mau kita baca. Tapi apa yang kita baca tersebut besok pagi sudah hilang, karena kita tidak butuh bacaan, kita cuma butuh hiburan. Nah, hiburan tersebut sudah berubah. Kalau dulu kita menonton film, bermain dan lain-lain, sekarang membaca itu menjadi unsur rekreatif yang sangat dominan sekarang. Orang bisa membaca di Facebook sampai tertawa-tawa, sampai mimpi-mimpi, tapi besok pagi sudah lupa. Nah, itu ya yang menurut saya perlu dicatat di pameran ini. Saya berpameran tunggal itu sudah hampir, ini yang ke-18 kali. Dimulai dari Jogja, dan akhirnya saya memutuskan kembali di tahun 2020, hampir 20 tahun karir kesehatan saya untuk kembali ke Jogja. Ya, karena ini sebuah tantangan bagi saya, apalagi Jogja Galeri yang menantang saya. Saya belum pernah pameran tunggal di Jogja Galeri. Ya, karena semua orang tahu Jogja Galeri itu bukan galeri yang kecil. Itu tantangan pertama. Tantangan pertama itu gimana sih caranya menaklukkan Jogja Galeri dengan ruangan sebesar itu. Itu butuh karya yang luar biasa juga. Kalau kita tampil di Jogja Galeri dengan karya yang biasa-biasa, ya sudah habis dibakar ruangan. Akhirnya saya berpikir bahwa saya akan membuat sebuah instalasi besar. Ya prosesnya sangat acak ya. Mulai dari brainstorming apa sih yang mau saya buat. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat sebuah instalasi masif dengan ukuran 8 kali 26 meter di tengah-tengah Jogja Galeri. Saya pengen mencoba menaklukkan ruangan yang sebesar itu dengan satu karya. Mudah-mudahan berhasil. Silakan dilihat sendiri. Karyanya sendiri itu nanti berbentuk hujan buatan, dengan kondisi sangat gelap. Di bawahnya ada buku. Nanti buku itu dihujani tiap hari sampai akhirnya menjadi hancur. Kita lihat nanti. Kalau yang pengen saya tangkap, kalau saya pribadi ini menaklukkan ego saya sebenarnya.
selama ini ya berapa kali pameran tunggal, saya pikir ya, masih sangat normatif. Lukisan lagi, karena kalaupun ada instalasi paling 1-2 kecil. Nah, ini tantangan saya. Karir saya 20 tahun sebagai seniman itu dipertaruhkan di sini. Mampu nggak saya naik level di pameran berikutnya dengan pameran ini? Karena ini menjadi penanda penting bahwa saya akan menjadi seniman penting atau menjadi seniman kaya, itu sebuah pilihan. Saya lebih memilih menjadi seniman penting, kaya itu nomor 2. Artinya ya udahlah, tahun ini saya akan bertaruh semuanya. Saya akan buat sesuatu yang sangat masif. Saya mencoba untuk bekerja dengan tim besar sejauh saya mampu, dan semoga nanti sampai akhir masih saya berharap tetap mampu. Jadi itu buat saya sendiri. Untuk audien sebenarnya tidak muluk-muluk, saya pengen cuma berbagi bahwa ini loh yang saya mampu sekarang. Silakan tengok, minimal kalau tidak memberikan nilai edukatif yang lebih, minimal rekreatif lah. Ketika orang datang senang atau sedih, ngumpat juga boleh. Kalau bagi pecinta buku yang sangat fanatik mungkin bisa menghujat seperti tahun kemarin. Nah itu yang saya harapkan. Yang saya harapkan adalah sebenarnya ada emosi yang terbangun, apapun itu bentuknya. Mau marah, mau jengkel, mau ribut sekalian, mau mengkritik ya boleh. Memang itu tujuan saya untuk berkarya di akhir tahun ini. Dan saya berharap nanti ke depannya itu akan terjadi selama 30 hari ke depan. Ini bukan kolaborasi, ini proyek nepotisme. Ini proyek nepotisme, semuanya keluarga. Dan itu terjadi mungkin semesta menyertai itu, ini yang terjadi. Pada awalnya saya cuma pengen membuat instalasi, ada mertua saya, kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi-ngopi, saya tantang mertua saya, Bapak mau nggak berkolaborasi, bikin performan. Akhirnya diiyakan, sambil jalan, tengah-tengah jalan, tiba-tiba Bapak mengajak saudara sepupu saya, mau Bapak berkolaborasi membuat musik. Ya ini yang terjadi. Mulai dari tim lighting, penyutradaraan, musik, sampai tim produksi semuanya saudara. Ini proyek nepotisme yang luar biasa. Ada 4 karya, kebetulan 2 karya baru dan 2 karya lama. Jadi di depan itu ada karya lama saya, instalasi saya buat dari hampir 400 wig. Kemudian ada TV itu saya buat tahun kemarin untuk beberapa proyek pameran. Itu saya pamerkan kembali dalam bentuk yang berbeda. Kemudian ada buku juga, itu dicor di dalam kotak, nanti ada running tag di dalamnya, dan terakhir adalah yang saya pikir sangat kontroversial nantinya. Mudah-mudahan tidak terlalu kontroversial lah. Oke lah. Saya membuat instalasi buku juga di dalam sebuah ruangan. Nanti kita lihat. Saya tidak berani bercerita banyak di sini. Silakan datang, lihat sendiri. Semoga karya ini bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Saya berharap semoga ini menjadi penutup tahun yang luar biasa. Terima kasih.